Dan teman-teman yang kafe juga ada yang sistemnya remote. Nah, nggak kemana-mana. Tapi memang ya sekarang itu cara kerja baru dan ya efisien. Nggak usah naik kendaraan umum, nggak usah beli bensin, nggak ada resiko geludung lagi, dan nggak ada tekanan kerja, stres melakukan mondar mandir. Apalagi kalau yang anak Jakarta mungkin ngerti, Jakarta macetnya kayak itu. Tapi ini untuk yang kerja di material ya. Kalau tukang tambal ban ya nggak mungkin remote. So anginnya dikirim. Di material itu kerja yang tidak ada wujud fisiknya. Contohnya ya mendesain itu kan di material, menulis. Ya. Sistem crowdsourcing diambil dari kata crowd dan outsourcing. Ini silakan di scan. Ini artikel dari majalah Wired tahun 2006 tentang munculnya crowdsourcing, the rise of crowdsourcing. Yang nulis ini Jeffo, kan belum kurang gede nggak? Hah? Tak gedein bentar. Ada? Buat? Berbayar Pak. Hah? Berbayar. Bayar kok? Kok saya enggak ya? Yang bayar apanya? QR code-nya? Artikelnya. Oh, masuk sih pasti sama. Kok saya enggak bayar ya? Iya. Ya, nanti kalau memang nggak bisa, saya downloadkan. Oke, jadi artikel itu menceritakan bagaimana kemunculan yang namanya cara kerja atau sistem crowdsourcing. Crowd dari kata crowdsourcing dari kata crowd dan outsourcing. Jadi untuk menyebut pekerjaan yang diserahkan kepada orang-orang yang tidak dikenal. Crowd itu kan orang-orang tidak dikenal, kerumunan, ya seperti kerumunan orang di jalan, itu kan nggak saling kenal. Kalau kalian bukan kerumunan, tapi kelompok, ya itu ada identitasnya. Oh, anak di kafe. Nah, ini nggak dikenal. Jadi
crowdsourcing ini kelanjutan dari outsourcing. Jadi ketika perusahaan mengalihkan pekerjaannya kepada orang-orang yang tidak dikenal, alasannya antara lain untuk ya mengurangi biaya. Kalau perusahaan biasanya punya karyawan tetap ya full time. Artinya perusahaan punya tanggung jawab menggaji, kasih tunjangan, THR, apalagi pensiun, BPJS. Nah, mereka terus mencoba untuk ya mengurangi hal ini, caranya dengan outsourcing terlebih dahulu. Maka ada yang sering di demo itu loh, sering protes-protes itu menolak outsourcing. Jadi outsourcing itu tenaga kontrak. Tenaga kontrak ini enaknya apa? Ya dia bisa dihentikan setiap saat. Kalau tenaga full time, kalau mau menghentikan harus ngasih pesangon. Tapi kalau tenaga kontrak enggak, kontraknya tergantung mau sebulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun. Selesai kontrak, ya bisa diperpanjang, bisa enggak. Kenapa? Ya enggak mau nanggung lagi tambahan biaya. Nah, setelah itu tambah lagi muncullah crowdsourcing, pekerjaan yang diserahkan pada crowd. Ya. Masa tidak dikenal. Contohnya Fiverr, 99 Design, itu crowdsourcing. Siapa? Dikasihkan ke siapa ya nggak tahu. Karena di situ rata-rata anonim atau pakai nickname. Contohnya, sebenarnya crowdsourcing nggak cuma untuk desain ya, untuk yang lain juga ya, kayak Amazon juga buka seperti itu. Kalau contohnya dalam desain itu 99 Design, Fiverr, terus apalagi banyak ya, Dribble. Nah itu klien mengirimkan brief, misalnya dia butuh logo, maka diserahkan melalui platform crowdsourcing tadi. Terus desainer itu kemudian mengirimkan karya-karyanya dalam bentuk kompetisi, dalam bentuk kontes. Yang ngirim bisa sedikit, bisa banyak, tergantung hadiahnya berapa. Kalau hadiahnya besar, pastinya semakin banyak. Nah itu desainer itu tidak dikenal siapa. Kalau sebelumnya, kalau klien mau bikin desain, ya dia harus kenal desainernya. Desainer juga harus kenal kliennya. Kalau sekarang tidak. Nah itu sistem crowdsourcing. Jadi crowdsourcing ini dicetuskan oleh Jeff Ho. Ini artikelnya, sayangnya berbayar ya. Kalau saya mau nggak bayar sih. Apa karena pakai wifi kampus ya? Belum bisa? Bisa? Dapat artikelnya? Loh temanmu aja yang suruh bayar itu. Ada yang dapat tuh artikelnya? Enggak. Nah, tolong kalau yang dapat di-download aja, di-download terus dikasihkan ke teman. Nah, itu cerita tentang awal asal muasal crowdsourcing. Jadi Jeff Ho ini di artikelnya ini di majalah Wired ini menyebut sebuah tindakan untuk mengambil pekerjaan yang dulunya itu secara tradisional dilakukan oleh pihak yang ditunjuk, karyawan, ya, kemudian dialihdayakan ke sekelompok orang yang tidak dikenal, undefined, ya, dalam bentuk open call. Itu tadi sifatnya open call, ya, siapa yuk mau ikut bikin logo, gitu ya. Termasuk sayembara itu juga sistem crowdsourcing. Nih, ya. 99 Design, Fiverr, Behance, DeviantArt, Kreavi, tapi sekarang udah tutup. iStock, Shutterstock. Untuk situs crowdsourcing ada setidaknya 3 jenis. Platform crowdsourcing freelance, platform crowdsourcing showcase, ini yang freelance.
Ini yang showcase. Kemudian ada juga yang microscope. Meskipun ketiganya kadang juga ya bisa jadi satu. Ada yang ikut? Ada yang ikut? Ada? Fiverr, dan dapat klien atau cuma pamer aja? Pamernya di Bihen. Ini kelanjutan dari yang teman-teman tahun 2009 tadi ya, pakai e-magazine tadi ya. Jadi ini situs-situs ini belum ada pada masa itu, sehingga mereka mandiri memamerkan lewat e-magazine. Tapi ketika platform showcase seperti ini udah ada, ya mereka berpindah ke sana atau punya blog sendiri atau pakai medsos sendiri. Terus sekarang juga ada desain grafis yang pakai Canva misalnya. Pakai nggak? Pakai Canva. Untuk apa? Oh, buat belajar. Tapi teman-teman di kafe terlibat di Canva, mereka jualan template. Jadi nggak memakai template-nya ya. Nanti kafe mau pakai template. Sorry ya. Saya juga pernah nyoba-nyoba Canva tapi capek sendiri. Pengen saya itu nggak gini, tapi dia bisanya gitu Canva-nya. Akhirnya ya udah balik lagi ke Photoshop atau komputer grafis, lebih cepat. Atau belajar desain grafis sekarang bisa ya, ada ratusan tutorial, ribuan mungkin ya, mau belajar sendiri jadi nggak perlu kuliah. Ngapain kuliah? Pakai bayar UKT. Nah, kemunculan internet ini yang tadi tidak hanya memunculkan peluang bagi teman-teman di kafe untuk menyebarkan karyanya, tapi sekarang juga membuka peluang bagi siapapun untuk menjadi atau terlibat di industri kreatif. Ini ada sebuah film dokumenter, cuma saya potong karena film dokumenternya ada 20 menitan. Kelamaan kalau saya putar sekarang, silakan nonton sendiri. Silakan nonton di sini Eagle Institute. Ini film dokumenter Metro TV itu ya, Eagle Institute. Ada satu film dokumenter judulnya Desainer Kampung. Jadi ini berkisah tentang sebuah kampung yang warganya rame-rame berpindah profesi jadi desainer grafis. Jadi sebelumnya adalah buruh bangunan, sopir, buruh pabrik, ya, tukang kayu, pengangguran, preman, ada yang preman, ya. Kemudian mereka rame-rame jadi desainer grafis online dengan mengikuti 99 Design. Ini dimungkinkan antara lain desanya ada internet. Ini desa di pelosok Magelang sana, Kecamatan Salaman, di Desa Kaliabu. Desa Kaliabu itu pelosok, ada di perbukitan. Ada yang dari sana? Magelang. Magelangnya mana? Oh, Muntilan itu Magelang. Loh, Muntilan ya Muntilan. Kabupatennya Magelang. Nah, itu. Ya, kamu mana? Pertojudan yo masih kota. Muntilan yo kota. Ini tahu nggak? Salaman. Salaman itu Borobudur, sana lagi, ya, arah Purworejo dan perbukitan. Ya, pelosok. Tapi desa itu kemudian ada ratusan warga yang jadi desainer grafis online. Dan hidupnya berubah secara ekonomi. Yang tadinya upahnya waktu itu 20.000 tadi, waktu itu ketika dapat menang kontes bisa
bisa dapat 2,5 juta per kontes. Sehingga pada suatu masa mereka dalam setahunnya itu bisa dapat 4 miliar. Tapi satu kampung. Tapi ya tetap banyak ya, meskipun dibagi satu kampung 4 miliar tetap banyak. Nah, kita membicarakan sisi positifnya dulu. Sisi kritisnya nanti di mata kuliah kajian media dan budaya. Tapi nanti sedikit ada saya spill sisi kritisnya. Ini ya. Lengkapnya silahkan nonton sendiri, cari judulnya Desainer Kampung. Jadi saya sampaikan dulu sisi positifnya bahwa teknologi membuka peluang baru, dalam hal ini teknologi digital, teknologi internet. Tiap orang bisa berkarya, bahkan seperti yang dikatakan tadi, yang penting hasilnya toh, bukan latar belakangnya toh. Jadi buat apa kalian kuliah? Kalau kalah sama buruh pabrik, buruh pengambil nira. Jadi pertanyaan kritis bagi kalian, itu apa ya? Kalau belajar sendiri bisa, mereka belajar sendiri atau saling belajar, otodidak mereka? Kalau dari sejarah desain grafis pun, desainer grafis awal-awal juga otodidak ya? Atau belajar dari master, magang. Nah, mereka magang, ikut master siapa, magang. Tapi itu juga belajar ya namanya. Ya. Perlu diketahui, kampus kita khususnya FSRD dulu kan pernah saya ceritakan toh, namanya ASRI. Nah, ASRI dulu pun juga awalnya sistemnya seperti sanggar. Jadi para master itu mengajari orang-orang yang murid-muridnya. Jadi dulu pelukis-pelukis senior itu ngajari caranya, atau seniman-seniman senior ngajari. Jadi sistemnya sih hampir sama. Ini jadi bisa jadi renungan bagi kalian karena internet. Nah, fenomena ini juga awalnya saya amati, saya teliti, kemudian jadilah sebuah tulisan di jurnal. Saya kasih nama atau kasih judul tulisan saya antara pengrajin dan desainer. Jadi saya mengamati cara kerja mereka dan kemudian saya berkesimpulan bahwa mereka itu
bukan desainer kalau dari cara kerja, metodologi desainnya, metode kerjanya, bukan desainer, tapi pengrajin, craftsman. Udah dapat metodologi desain belum? Ada atau ciri-ciri craftsmanship, draftmanship, kenal nggak? Ada nggak? Ingat nggak? Cara kerja craftsmanship itu ciri-cirinya ya mereka bekerja secara trial and error. Kemudian mereka tidak mengerti apa yang mereka buat. Ya biasanya gini kok. Ada kalau di film tadi ada, ya. Kalau apa untuk logo untuk perusahaan yang ada kaitannya dengan lingkungan hidup ya hijau. Jadi berdasarkan kebiasaan, bukan karena ada argumen tertentu. Itu pengrajin. Kemudian pengrajin itu ada yang namanya genetic coding. Jadi dia hanya mendapat ilmu itu atau keterampilan itu karena ya diturunkan dari orang tuanya, moyangnya. Misalnya di desa Kasongan ini, hampir satu desa itu bisa terampil membuat gerabah. Kenapa? Nah, karena bapaknya dulu bikin gerabah. Bapaknya bisa dari bapaknya lagi dan seterusnya. Atau yang muntilan membuat kerajinan batu. Oh, kamu sama situ mana? Saya di ini, dekat Kelenteng itu. Oh, kota dekat Sokpal. Ya. Oh, pokoknya anaknya Sokpal, boleh. Ya, anaknya Sokpal tak nggak pakai. Oh, Sokpal enak. Sokpal muntilan. Sok tapi dikasih empal loh, coba itu tidak ya kocoknya enak. Sokpal. Ada desa pengrajin batu di apa jenengnya desa ini? Terus lingkungan apa ya? Lah mau campur tilang masuk kan itu loh, kalau arah mau ke Bukit itu ada jualan kerajinan batu itu loh, muntilan calor. Iya, kok campur tilang. Itu katanya moyangnya itu adalah para pembuat Borobudur. Kalau kamu pergi ke arah utara, ada desa di utara Muntilan itu jualan kerajinan batu, arca-arca, ya. Itu kemungkinan mereka moyangnya dulu adalah pengukir Borobudur, ya. Atau orang Jepara yang desa ukir atau di Bali, yaitu genetic coding. Atau mereka belajar dari orang lain, ya, misalnya tetangganya. Mereka pun juga begitu. Jadi kalau saya menganggap mereka atau mengklasifikasi mereka itu bukan desainer, tapi pengrajin, karena mereka tidak berkonsep, tidak tahu yang dimaksud apa, karena hanya ikut perintah aja. Ya mereka dikasih brief ya, tapi yang mereka buat adalah ya biasanya begitu. Kalau industri ya ada roda gigitnya, kalau lingkungan ya hijau, kalau asuransi ya kalau di film itu dibilang celeret gitu. kayak garis melengkung gitu, coba lihat. Cuma kebiasaan aja. Jadi kalau dari sudut pandang metodologi desain, mereka bukan desainer. Tapi ya bebas saja lah mereka mau menyebut diri jadi desainer ya nggak apa-apa. Tapi sudut pandang kita begitu. Jadi mereka pengrajin. Silakan, ada ketemu nggak tulisannya? Nggak. Ketemu ya, di download aja. Biasanya itu halaman jurnal, terus ada tulisan PDF. Nah itu downloadnya di PDF itu. Nih. Jadi ini riset saya terhadap fenomena desainer kampung ini dari sudut pandang metodologi desain. Tapi sekarang internet juga memunculkan atau peluang-peluang baru. Kalau yang ini
dari desainer grafis yang akademis, teman-teman DKV, ya kalian, ya, teman-teman kalian, itu juga memanfaatkan hal yang sama untuk crowdsourcing. Tapi saya mengamati responnya berbeda. Ini angkatan 2013 dan waktu dia masih semester 3, sama seperti kalian, dia memenangkan cover album alternatif Maroon 5 ini. Ya. Caranya dengan crowdsourcing juga. Kontes itu kan juga crowdsourcing. Jadi si Maroon 5 ini melakukan open call, yuk siapa yang mau bikin cover ikut, nanti hadiahnya 700 bulan. Ya. Tapi kalau sisi negatifnya, ya sebenarnya mereka mau cari tenaga murah gitu aja. 700 bulan itu nggak banyak kalau ukuran Maroon 5 ya. Maroon 5 kok bayar cover 700 bulan, alias kalau duit saat itu 7 hingga 8 juta. Harusnya dia nyewa profesional dong ya. Tapi ya itu sistem crowdsourcing sisi lainnya. Dan dapat tiket nonton konser Maroon 5 di Amerika. Ya. VIP akses. Tapi berangkat bayar sendiri. Akhirnya nggak jadi dipakai ya, karena berangkat bayar sendiri, akomodasi bayar sendiri, mungkin lebih mahal daripada tiketnya kali ya. Tapi dia mendapatkan keuntungan imaterial, yaitu namanya naik, karena punya portofolio premium. Ini premium loh, siapa yang nggak percaya, ya kan? Portofolionya Maroon 5, ya. Nah ini lebih berharga dari duit sekian ini, yang sebenarnya duitnya ya nggak banyak amat kalau untuk ukuran sebuah karya desain. Terus ini juga dia waktu itu masih semester 3. Kenal nggak? Ini cukup terkenal di antara teman-teman. Astro Ruby namanya. Nama IG-nya. Kalau ini tadi berubah, tadinya ini terus jadi ini. Ini angkatan 17 dan waktu itu juga baru semester 3 ketika dia mendapatkan pekerjaan dari untuk Google, edisi Google edisi ulang tahun Treasure. Nah ini juga jadi portofolio premium buat dia. Ini juga gara-garanya dia naruh karya di platform Behance. Jadi dia pamer karya di situ, naruh karya di situ. Terus art directornya Google Indonesia itu jalan-jalan ceritanya, jalan-jalan di browsing ya maksudnya. Terus nemu karya dia, ya udah dihubungi.